safari maghrib namanya. Ini sudah kesekian kalinya kami lakukan. Sudah pernah di Lingga 3, di Bandar Tinggi, di Kampung Dalam, di Perbaungan, dan lain-lain tempat lagi. Inilah tiba saatnya kami sampai di Desa Pondok Batu ini, tepatnya di dusun. Kedatangan kami ini tentunya tidak membawa apa-apa, ya. Tidak ada apa, hanya ingin berkeliling memperkenalkan kami bahwasanya Kuah Bila Hulu itu punya penyuluh agama Islam, ya. Penyuluh agama Islam ini itu istilah Kementerian Agama. Kalau bahasa kita sebetulnya penceramah ustadznya, ya. Ada 8 orang kami, tapi tidak semua desa ada, ya. Yang hadir ini, inilah ustadz kita ini, Bapak Ahmad Rasidi Siregar. Beliau penyuluh agama Islam Desa Perbaungan. Kemudian di samping kiri saya Bapak Haji Ustadz Amansyah Sinaga. Ini pun sebetulnya bisa dihadiri oleh Bapak Kakan Kemenak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu, tetapi beliau pada saat ini di Medan ada rapat kerja, ya, Kakan Kemenak seluruh Sumatera Utara sampai besok, jadi beliau tidak bisa hadir. Andai kata dia tidak di Medan, Bapak itu sangat apresiasi sekali, dan dialah yang menekankan kami supaya terus melaksanakan safari maghrib ini setiap minggunya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentunya nanti ada ceramah agama dari al-ustadz kita. Jadi saya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bila Hulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak BKM dan seluruh masyarakat yang menyambut kami di sini. Rupanya kami sebetulnya tidak begitu mengharapkan banyak. Ini ada kue kotak, alhamdulillah Pak Kewil, Pak Ketua, kami disambut begini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, ya, kepada kita semua. Salah satu misi kami adalah mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, kalaupun memang sudah ada, alhamdulillah, untuk melakukan majlis taklim di masjid ini, ya. Itulah salah satu pesan Pak Kakan Kemenak. Kalau dia datang, hadir, atau dia tidak datang, selalu dititipkannya begitu. Masjid itu hendaknya punya majlis taklim, ya. Paling tidak sekali seminggu, ya. Habis maghrib atau habis subuh. Dan memang di dalam keputusan Dirjen Bimas Islam tentang standar pembinaan masjid, itu dijelaskan bahwasanya masjid itu diminta ada pengajian. Jadi tidak hanya pelaksanaan sholat fardu, tetapi juga ada pengajian dibuat di situ. Maka persiapkan anak yang soleh. Bagaimana trik mempersiapkan anak yang soleh ini? Di dalam Al-Quran ada namanya surah Luqman. Jadi Luqman ini adalah seorang ayah yang amanah. Dia ini adalah orang yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Apa trik pertama itu? Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Ini pertama. Inilah pertama yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Ini juga lah yang pertama disampaikan Nabi di kota Mekah. 13 tahun Nabi di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga lah yang ditanamkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Yakub alaihissalam menyampaikan kepada putra-putranya pertanyaan yang paling menantang bagi seorang ayah amanah terhadap anaknya adalah,
ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah sudah tidak ada, kamu menyembah apa, nak? Ada satu riwayat yang hendak disampaikan kepada bapak ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah ini. Ada seorang penggali kubur, capek yang menggali kubur ini. Setelah capek menggali kubur ini, di siang hari datanglah tadi ini ahli bait yang meninggal maknya. Dia hampiri pak penggali kubur itu tadi, Pak, ini ada lepat pisang dan ada kopi. Sarapan dulu, Pak. Makan lepat pisang dulu sama minum kopi. Penggali kubur tadi udah lapar dia. Dia makanlah tadi lepat pisang ini, dia minum kopi lah. Tidak berapa lama datanglah peminta-minta, Pak sedekah, Pak sedekah, Pak sedekah. Apa kata si penggali kubur nih? Saya tak punya duit. Menggali kubur ini saja belum cair lagi, kata dia. Inilah yang bisa saya berikan sama engkau, lepat pisang. Ini yang ada. Pergilah si pengemis tadi. Setelah selesai makan lepat pisang dan minum kopi tadi, ternyata si penggali kubur ini tertidur dia. Tertidur di pinggir kubur. Udah capek mungkin. Saking lelapnya si penggali kubur tidur, saking lelapnya sehingga dia terjatuh ke kubur. Jatuh dia ke kubur, datang malaikat Munkar wa Nakir. Rupanya mimpi, bukan betul datang. Mimpi dia. Mimpi dia di kubur itu datang malaikat Munkar wa Nakir. Maka Munkar wa Nakir bertanya, apa kata Munkar wa Nakir? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Dasar si penggali kubur ini pun bukan orang tukang sembahyang, bukan tukang sholat. Tak tahu dia menjawab. Marabbuka, tak tahu dia jawab. Siapa Tuhanmu, kata malaikat. Tak tahu dia menjawab. Sampai datang cambuk Munkar wa Nakir, mau dipukul tadi si penggali kubur tuh. Tak kona. Datang lepat pisang, menangkis. Ditanya lagi sama malaikat Munkar wa Nakir, man imamuka, siapa imammu? Tak bisa dia jawab. Dicambuk, dipukul lagi tadi si penggali kubur oleh malaikat Munkar wa Nakir. Begitu dipukul, enggak kena pula. Datang lepat pisang, menangkis. Berarti yang menyelamatkan kita dari pukulan Munkar wa Nakir adalah sedekah, bukan lepat pisang. Kalau lepat pisang bisa kita bawa nanti dari sini banyak-banyak. Tapi sedekah inilah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau ada di sini lepat pisang, inilah nanti yang akan menyelamatkan kita dari pukulan Munkar wa Nakir. Luar biasa. Makanya sedekahun jariyah itu adalah salah satu amal yang tidak akan terputus. Wa ma tasaddaqta faqad, apa yang kau sedekahkan, itulah nanti yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu intinya ikhlas, Pak. Apapun sedekahnya harus ikhlas. Itu makanya sedekah itu lebih baik ikhlas, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tak ikhlas. Ya. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tak ikhlas. Ini sedekahnya udah sedikit pun tak ikhlas pula. Nah, ini perlu kita jaga niatnya. Niatnya nih. Ada satu karikatur tentang keikhlasan nih, disampaikan kepada Bapak Ibu hadirin. Ini uraian penutupnya. Dulu ada dua orang namanya si Ali dan si Umar. Pada satu saat berangkatlah si Ali ke kebun cabut singkong. Setelah singkong dicabut, pikir si Ali, ini singkong bagus-bagus, besar-besar nih. Kalau saya sedekahkan sama Pak Ustadz, senang hatinya, tabarrukan, cari berkah, sedekah ini singkong. Dibawa tadi singkong ke rumah Pak Ustadz. Sampai di rumah Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini tadi saya dari kebun ini Pak Ustadz, saya cabut singkong, saya lihat bagus-bagus, besar-besar. Saya ingat sama Pak Ustadz, tabarrukan, cari berkah, sedekah ini singkong Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, bawa masuklah Ali, kata Pak Ustadz. Dibawa tadi singkong itu masuk,
Setelah dibawa singkong masuk, punya cerita dengan Pak Ustadz, si Ali mau permisi pulang. Begitu mau permisi pulang, Ibu Ustadz bilang, Pak, ini si Ali sudah jauh-jauh bawa singkong kemari, pulang kita berikan apa si Ali? Kata Pak Ustadz, kan nggak ada apa-apa. Oh iya Pak, di belakang itu kan ada kambing seekor, di sini pun kan tidak ada yang merawat, daripada terlantar, bagus berikan sama si Ali. Dirawat mendapat berkah kan menjadi banyak. Oh iya, kata Pak Ustadz, begitu si Ali mau permisi pulang, Li, ini ada seekor kambing, bawalah pulang, rawat baik-baik, mudah-mudahan mendapat berkah jadi banyak. Pulang si Ali bawa kambing, datang bawa singkong. Di tengah jalan bertemu dengan teman satu lagi namanya si Umar. Si Umar melihat si Ali bawa kambing, tanya, Ali, kamu dari mana? Dari rumah Pak Ustadz. Itu kambing? Dikasih Pak Ustadz. Kenapa dikasih kambing? Nggak tahu, saya cuma bawa singkong, pulang dikasih kambing. Otak si Umar jalan. Kalau bawa singkong pulang dikasih kambing, bagaimana kalau saya bawa durian? Ini pasti sapi saya bawa pulang. Dengan perhitungan tadi, berangkat si Umar ke pasar, beli durian, beli rambutan, beli apel, satu keranjang buah-buahan, dibawa ke rumah Pak Ustadz. Sampai di rumah Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Salamnya kuat betul, satu kampung kedengaran. Ini saya Pak Ustadz dari pasar tadi, saya beli durian, rambutan, apel, satu keranjang buah-buahan. Ikhlas. Ikhlasnya begitu kuat. Mulutnya udah punya target. Kalau singkong kambing berarti kalau durian sapi. Ah, bawa masuklah Umar, kata Pak Ustadz, dibawa tadi, masuk satu keranjang buah-buahan. Setelah dibawa masuk, punya cerita dengan Pak Ustadz, si Umar mau permisi pulang. Begitu mau permisi pulang, Ibu Ustadz bilang, Pak, ini yang dibawa Umar lebih banyak dari yang dibawa Ali, pulang kita berikan apa si Umar? Kata Pak Ustadz, kan nggak ada apa-apa lagi, kambing pun seekor sudah dikasihkan sama si Ali. Oh iya Pak, tadi kan ada si Ali bawa singkong, ya sudah singkong si Ali aja berikan si Umar. Begitu si Umar mau permisi pulang, Mar, ini ada singkong nih, bawalah pulang. Mudah-mudahan mendapat berkah jadi nikmat. Artinya apa? Niat. Niatnya pertama. Kalau niat sudah dimulai dengan ketidakikhlasan, bersiaplah untuk kecewa. Maka amal ibadah apapun yang kita lakukan ini, semuanya harus diawali dengan niat yang ikhlas.